Hari ini kita bahas salah satu skandal ekonomi terbesar tahun ini. 11,8 triliun rupiah disita Kejaksaan Agung dari Wilmar Group, salah satu konglomerat sawit terbesar di dunia. Bagaimana perusahaan raksasa Singapura ini bisa terlibat kasus korupsi ekspor CPO di Indonesia? Kasus ini bermula dari dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya oleh anak usaha Wilmar Group, seperti PT Multimas Nabati Asahan, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, dan lainnya. Pada 19 Maret 2025, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan jaksa. Namun, hakim memutuskan putusan onslaught. Artinya, perbuatannya bukan pidana. Ini yang memicu kontroversi. Kejaksaan Agung bergerak cepat. Pada April 2025, 4 hakim yang menangani kasus ini ditangkap karena dugaan menerima suap sebesar 60 miliar rupiah. Tak berhenti di situ, Kejagung lalu menyita 11,8 triliun rupiah dari Wilmar, penyitaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Langkah Kejagung ini jadi penegasan bahwa upaya membersihkan mafia ekspor CPO benar-benar serius. Wilmar Group adalah perusahaan agribisnis raksasa asal Singapura, didirikan pada 1 April 1991 oleh 2 orang. Kwok Kun Hong, warga negara Singapura, mertua Sitorus, pengusaha asal Indonesia. Wilmar tumbuh dari kebun sawit 7.000 hektar di Sumatera Barat dan kini jadi pemilik perkebunan sawit terbesar di dunia. Merek terkenal seperti Sania dan Fortune adalah produk Wilmar. Wilmar juga menjalankan bisnis dari biodiesel hingga gula dengan lebih dari 1.000 pabrik di 30 negara. Pada 1993, Wilmar melakukan ekspansi bersama Adani Group dari India dan membentuk Adani Wilmar Limited. Kini perusahaan ini menjadi raksasa di India, mengoperasikan lebih dari 100 pabrik. Pada 2006, Wilmar resmi melantai di Bursa Singapura. Kini mereka mempekerjakan 100.000 orang dengan laba bersih tahun lalu mencapai 1,16 miliar US dollar atau sekitar 18,9 triliun rupiah. Tak heran, skandal ini langsung mengundang perhatian publik karena melibatkan salah satu konglomerat paling kuat di sektor pangan dunia. Putusan onslaught yang membebaskan Wilmar dari jerat hukum membuat Kejagung langsung ajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Targetnya jelas, membatalkan onslaught dan memaksa Wilmar membayar uang pengganti. Tapi, pertanyaan publik sekarang adalah, mungkinkah skandal ini jadi momentum bersih-bersih mafia sawit di Indonesia? Atau justru akan berakhir di jalan damai seperti kasus-kasus besar lainnya? Dari sawit hingga suap hakim, kasus Wilmar memperlihatkan betapa rumit dan sistematiknya persoalan ekspor CPO di Indonesia. Apakah penyitaan 11,8 triliun rupiah ini akan jadi titik balik pemberantasan korupsi di sektor strategis?